Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku bagus terdengar adik sekalian? Terdengar, Pak. Baik. Pak. Ini baru 60 orang yang bergabung ya. Sementara waktu kita sudah di 13.30 ya. Aku berharap adik-adik sekalian kita terus menjaga semangat kita, niat kita untuk terus bertahan di mata kuliah ini ya. Ya, memang salah satu godaannya, salah satu hurdles-nya, obstacle-nya itu atau hambatannya itu adalah kendornya semangat kita ya, kendornya semangat kita di dalam menuntut ilmu ya. Itu harus kita jaga ya. Dalam ilmu agama ada istilah futur ya. Futur itu adalah futur itu menggambarkan kita mulai bosen ya. Mulai apa ya? Kalau bahasa gaulnya itu bosen ya. Boring ya. Menuntut ilmu ya. Ya, menuntut ilmu adik sekalian itu adalah sebuah kebaikan ya, sebuah kebaikan apabila kita niatkan dengan baik, niatkan dengan tulus, itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yang sangat besar ya. Jadi kita berharap adik sekalian ya, kita terus menjaga semangat kita ya, menjaga niat tulus kita untuk terus menuntut ilmu ya. Kemarin kita masih sebelum UTS kita masih di tema di pembahasan tentang hambatan-hambatan individual dalam kolaborasi. Kita sudah sampai di trust. Ya. Ada beberapa poin ya. Ada beberapa poin yang kemarin aku sampaikan dengan trust ini. Secara keseluruhan ada 25 poin ya. Ada 25 poin, ada 25 hal yang harus kita perhatikan untuk mempertahankan trust. Ya. Kita sudah mendefinisikan kemarin apa yang dimaksud dengan trust. Sekurang-kurangnya ada dua pengertian. Trust itu adalah menyangkut tingkat keyakinan kita bahwa pihak lain ya yang berkolaborasi dengan kita itu tidak akan mengingkari janjinya, tidak akan mengingkari janjinya, tidak akan mengingkari komitmennya, ya, dan tidak akan mengingkari apa-apa yang sudah dijanjikan kepada kerja kolaborasi ini. Itu yang pertama. Trust itu juga hadirin sekalian kita artikan sebagai tingkat keyakinan kita bahwa orang lain itu akan mempercayai kita, akan saling membantu kita, ya, akan saling menutupi kelemahan kita, akan saling berbagi, ya. Nah, makanya hadirin sekalian ya, trust itu menjadi sangat penting di dalam kerja-kerja kolaborasi, ya, di dalam kerja-kerja kolaborasi. Tetapi hadirin sekalian ya, trust ini adalah sesuatu yang tidak terbentuk sekaligus, ya. Terbentuknya trust itu tidak semudah membalik telapak tangan, ya. Butuh waktu, dan itu terus menerus, ya. Membina hubungan yang dilandasi oleh saling percaya antar satu dengan yang lain, atau yang kita sebut dengan trusting relationship, itu butuh waktu dan tidak akan pernah mencapai titik jenuh. Artinya harus kita terus upayakan trust ini.
Ya. Jadi kalau kita berbicara 25 hal yang menentukan trust, ya, 25 hal yang menentukan trust, maka 25 hal itu harus terus kita pupuk. Jangan pernah ada kata bahwa kita sudah lulus dari 25 hal itu. Ya, terus kita pupuk. Ya, antara lain ya kemarin disampaikan oleh aku kemarin ya 2 hal. Ya, kita jangan cepat. Pertama adalah kita jangan cepat-cepat mengajak orang lain, mengajak pihak lain, mengajak organisasi lain untuk berkolaborasi dengan kita. Ya, kolaborasi itu merupakan sebuah keputusan yang sangat strategis. Berkolaborasi itu merupakan sebuah pilihan yang sangat kritis. Maka, adik-adik sekalian, sebagai sebuah keputusan yang sangat strategis, sebuah keputusan yang sangat kritis, artinya sangat penting, kita jangan bermudah-mudah untuk mengajak orang lain untuk berkolaborasi dengan kita. Prosesnya harus dimatangkan. Ya, prosesnya harus dimatangkan. Untuk apa kita berkolaborasi dengan orang lain? Ya, lalu dengan siapa aku harus berkolaborasi dengan orang lain? Ya, karena ini menyangkut kepercayaan. Apakah orang lain yang akan kita ajak untuk berkolaborasi itu masih bisa dipercaya? Ya, bahwa kita memiliki keyakinan bahwa mereka itu adalah pihak-pihak yang komitmennya bisa dipegang, tidak munafik, ya, tidak munafik. Munafik itu kan memiliki orang yang munafik itu kan memiliki 3 ciri. Kalau dia berbicara, dia bohong, dia berbohong, dia suka berbohong. Ya, kalau dia diberi amanah, dia tidak amanah. Kalau berjanji, dia mengingkari janji. Itu adalah orang munafik. Maka keputusan untuk berkolaborasi dengan siapapun itu harus didasarkan pada pertimbangan yang matang. Selain ya harus menjawab pertanyaan ya apa alasan kita berkolaborasi, ya harus kita pikirkan dengan matang. Pertanyaan yang lain yang harus kita pikirkan dengan matang adalah dengan siapa-siapa saja saya harus berkolaborasi. Jadi prosesnya sebelum kita sampai pada titik memutuskan untuk berkolaborasi, maka prosesnya harus matang. Nah, di dalam proses menuju keputusan untuk berkolaborasi ini, kita mulai menyertakan, kita mulai melibatkan orang-orang yang akan dijadikan wakil bagi organisasi kita untuk diutus untuk berkolaborasi. Jadi dalam proses pemantapan keputusan untuk berkolaborasi, kita mulai melibatkan orang-orang yang akan menjadi wakil dari organisasi kita, yang akan kita utus menjadi anggota dari sebuah organisasi kolaborasi. Jadi setiap organisasi induk itu mulai sejak awal melibatkan orang-orang ya yang akan kita utus menjadi wakil di organisasi kolaborasi. Yang kedua, di proses yang kedua, setelah organisasi kolaborasi itu terbentuk dengan kesepakatan tertentu, maka tidak boleh kita beranggapan bahwa trust itu sudah selesai. Ya. Trust yang terbentuk pada saat persiapan itu kita tidak boleh anggap selesai ketika kita sudah berada di dalam organisasi kolaborasi. Tapi menjadi tugas utama dari pemimpin kolaborasi untuk terus mematangkan. Bagaimana cara mematangkan kolaborasi? Dengan tetap, caranya itu dengan tetap ya sapen desu. Ya, 25 kebiasaan untuk mengembangkan kolaborasi itu harus kita terus gulirkan. Seperti itu. Ya. Jadi kemarin ada pertanyaan ya yang sangat menarik tentang ilusi trust, illusion of trust. Ya. Menurut sebuah artikel ya, pernah aku baca gitu ya bahwa
Ilusi trust itu lebih berbahaya dibandingkan dengan tidak adanya trust. Ya, ilusi trust itu lebih berbahaya dibandingkan dengan tidak adanya trust. Kalau tidak adanya trust itu tampak bahwa orang ini tidak bisa dipercaya, itu gampang dilihat oleh kita bahwa orang ini tidak bisa dipegang omongannya. Pihak ini tidak bisa dipercaya, itu jelas. Tapi kalau ilusi of trust, itu orang itu pura-pura untuk bisa dipercaya oleh orang lain. Ya, padahal dia tidak bisa dipercaya. Musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu lebih berbahaya dibandingkan dengan musuh kita yang tampak. Karena itu untuk menghindari illusion of trust, ya, untuk menghindari illusion of trust, ya, itu adik-adik sekalian, ya, adik-adik sekalian, ya, perlu dilakukan dua hal, baik sebelum keputusan untuk berkolaborasi itu ditetapkan, diambil, maupun setelah keputusan untuk berkolaborasi itu dicapai. Jadi harus terus, ya, harus terus digulirkan, ya. Aku di sini sengaja menampilkan sebuah gambar, adik sekalian, di buku kalian itu ada di halaman 382, ya. Ini adalah gambaran tentang trust. Ini adalah gambaran tentang kolaborasi. Ya. Jadi kolaborasi itu diibaratkan sebagai sebuah gear, ya, gear of collaboration yang ada di sepeda kita itu, ya. Gear itu adalah, perhatikan ya, gear itu adalah kombinasi antara rantai dan dua roda, atau ada beberapa roda, ya. Kalau sekarang kan adik sekalian, kalau kita punya sepeda sepeda olahraga, itu gearnya itu bisa banyak, ya, bisa banyak, bisa 2, bisa 3, bisa banyak, gitu ya. Ya, lalu kita bisa pindah-pindah giginya, ya, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Tapi dia merupakan kombinasi antara roda-roda atau gigi-gigi dengan rantai. Dengan rantai. Kalau misalnya tidak ada rantai, sepeda itu tidak akan bergerak. Ya. Jadi kombinasi atau gear itu yang merupakan kombinasi antara gigi-gigi ini dengan rantai ini, itu mengubah kekuatan manusia, injekan pedal manusia, itu menjadi perputaran roda belakang yang menggerakkan sepeda kita. Perhatikan. Ya, itu hebatnya sebuah gear. Perpaduan kombinasi antara dua gigi atau beberapa gigi dengan rantai, ya, dengan rantai yang kemudian mengubah kekuatan kaki manusia, ya, kita menginjak pedal kita, itu menjadi sebuah perputaran roda belakang yang kemudian menggerakkan sepeda. Perhatikan, dia mengubah kekuatan manusia, ya, dia mengubah kekuatan manusia, ya, menjadi perputaran roda belakang yang menggerakkan sepeda, ya, menggerakkan sepeda. Jadi kita yang menaiki sepeda itu, kaki kita terus bergerak, ya, bergerak itu menekan pedal sepeda kita, ya. Kemudian kekuatan injakan kaki kita di sepeda itu menjadi sebuah kekuatan yang berpusat pada roda belakang sepeda. Itulah yang kemudian menggerakkan sepeda kita. Ya, sepeda kita. Kalau kekuatan kita menggerakkan pedal sepeda kita itu berkurang, maka kekuatannya akan berkurang. Bahkan kalau kita berhenti menginjakkan kaki kita di pedal sepeda kita itu akan menjadi roboh. Itu, ya,
aku ingin menggambarkan bahwa kekuatan kita menggerakkan, ya, kekuatan kita menggerakkan pedal sepeda itu akan menentukan laju tidaknya sepeda kita. Kalau kita berhenti menggerakkan, maka laju sepeda itu akan berkurang, dan bahkan kalau kita terus menghentikan, ya, injakan pedal kita, maka sepeda itu akan roboh. Kolaborasi itu kan hancur karena kita mulai tidak menggerakkan kaki-kaki kita di pedal sepeda itu. Tidak ada kekuatan yang mengubah, ya, tidak ada kekuatan manusia yang diubah menjadi sebuah forsa, ya, menjadi sebuah forsa, menjadi perputaran roda belakang yang akhirnya menggerakkan roda sepeda kita. Itu trust. Artinya trust itu harus terus dibangun meskipun kolaborasi itu sudah terbentuk. Itu pentingnya sebuah trust. Artinya adik sekalian, saya ingin mengatakan adik sekalian, ya, jangan main-main dengan trust. Jangan main-main dengan trust. Ketika orang memutuskan untuk berkolaborasi dengan pihak lain, dengan organisasi lain, maka pastikan orang-orang yang diutus untuk menjadi wakil di dalam organisasi kolaborasi itu adalah orang yang memiliki kepercayaan. Organisasi induknya juga menjaga kepercayaan itu. Ya, ya. Selain orang-orang yang diutus untuk menjadi wakil dari organisasi induknya itu adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki kompetensi, ya. Organisasi induk dari setiap orang yang diutus ke organisasi kolaborasi itu adalah organisasi yang dipercaya. Sehingga ibarat sebuah sepeda, ya, kolaborasi itu akan terus berjalan, ya, sampai tujuan berkolaborasi itu dicapai. Trust itu menjadi sangat penting. Trust adalah tingkat keyakinan seseorang, ya, apakah orang yang ajak kita untuk berkolaborasi, yang kita ajak berkolaborasi, ya, memegang komitmennya. Ya. Kita punya keyakinan apakah mereka itu bisa dipegang omongannya, bisa dipercaya komitmennya. Lalu adik sekalian, apakah orang yang kita ajak untuk berkolaborasi itu adalah orang yang punya mentalitas saling membantu satu dengan yang lain, saling menutupi satu dengan yang lain. Ya, itu trust. Ya, itu trust. Nah, sekarang saya ingin lanjutkan ke hambatan berikutnya. Ya. Hambatan yang disebut dengan scarcity mentality. Mentalitas serba kekurangan. Ya. Mentalitas scarcity. Ya. Mentalitas serba kekurangan. Apa yang dimaksud dengan ini, adik sekalian? Ini dia. Ya. Kolaborasi, adik sekalian, juga dihambat oleh adanya ketakutan tentang apa yang akan manfaat apa yang akan saya bisa dapatkan dari berkolaborasi. Ketakutan. Ya, ketakutan akan manfaat yang bisa diperoleh dari berkolaborasi. Ya. Jadi scarcity mentality atau mentality of scarcity itu berasal dari apa? Berasal dari ketakutan untuk tidak memperoleh manfaat dari berkolaborasi. Fear of not to get the benefit. Fear of not to get the benefit. Ya, ini akan selalu dihantui oleh ketakutan seperti itu. Dan ini tentu saja ada hubungannya dengan trust. Ada hubungannya dengan trust. Semakin tinggi trust, semakin kecil ketakutan orang untuk tidak mendapatkan sesuatu dari berkolaborasi. Ya. Tapi semakin rendah trust, semakin tinggi ketakutannya untuk tidak mendapatkan manfaat dari kolaborasi.
Jadi perhatikan ya betapa trust itu sangat penting di dalam kolaborasi. Ya, sekali lagi aku ingin katakan ini sebuah pernyataan teoritis yang harus kalian catat betul-betul ya. Ada hubungan terbalik antara trust dan ketakutan. Ketakutan untuk tidak memperoleh manfaat dari berkolaborasi. Semakin tinggi trust, semakin rendah ketakutan itu, tapi semakin rendah trust, ya, semakin rendah trust, maka semakin tinggi ketakutan itu. Ya, jadi untuk meredam terjadinya perasaan takut untuk tidak memperoleh manfaat dari berkolaborasi, maka satu-satunya hal yang harus kita bangun adalah membangun trust. Ya, trust tinggi, ketakutan rendah. Trust rendah, ketakutan tinggi. Seperti itu. Ya, hubungan antara trust dan ketakutan itu. Itu ada sekalian ya. Ya, teori hubungan antara trust dan fear of not to get something from collaboration. Ya, nah ini perhatikan. Collaboration itu sama dengan positive sum game. Ya, artinya apa di sekalian? Ketika kita berkolaborasi dengan orang lain, maka permainan jumlah positif sum game itu harus kita tradisikan. Sebaliknya, ya kalau kita memilih kompetisi, itu di situ ada not zero bukan not zero, zero sum game. Zero sum game. Ini salah ya. Sorry. Sorry, ada salah pemetik ya. Ya. Di kolaborasi adik sekalian, itu dibiasakan permainan angka positif. Artinya apa? Ya, permainan angka positif itu artinya apa? Ya. Apa yang aku dapatkan, orang lain juga harus mendapatkannya. Ya. Apa yang aku dapatkan, orang lain juga bisa mendapatkan. Berbeda dengan kompetisi. Apa yang aku dapatkan itu harus merupakan kerugian bagi orang lain. Itu beda antara positive sum game dengan zero sum game. Ya, apa yang kita berikan kepada orang lain itu tidak akan mengurangi kekayaan kita. Ya. Apa yang kita bagikan kepada orang lain itu justru akan membuat kita semakin unggul. Itu tradisi saling berbagi. Di sini adik sekalian kita melihat bahwa tradisi berbagi itu memang sangat diperlukan di dalam kolaborasi. Sebab apa? Ada sebuah keyakinan. Kalau kita bisa berbagi dengan orang lain, saling membantu orang lain, ya, maka orang lain akan memiliki sikap dan sifat seperti itu juga. Dan ini sulit, ya, tidak begitu mudah keyakinan ini ditanamkan pada diri seseorang, ya, tidak mudah ditanamkan bagi seseorang dalam diri seseorang bahwa ketika kita berbagi dengan orang lain itu jarang kita rasakan bahwa itu akan membuat kita semakin lebih banyak akan mendapatkan. Ya, makanya di dalam ajaran agama Islam itu diajarkan kita untuk bersedekah, membantu orang miskin. Ya. Dianjurkan untuk seperti itu. Bahkan ada sebuah tulisan yang mengatakan bahwa seseorang itu merasa bahagia ketika dia berbagi dengan orang lain. Perhatikan. Ya. Seseorang itu akan merasa bahagia, lega hatinya ketika dia bisa berbagi dengan orang lain.
Dan orang yang memiliki perasaan seperti ini adalah orang yang bermain di positif sum game. Bermain di positif sum game. Dan orang yang memiliki kebiasaan seperti ini adalah orang-orang yang cocok untuk berkolaborasi. Beda kalau di kompetisi. Ya, di kompetisi itu permainannya bersifat zero sum game. Ya, zero sum game. Ya. Apa yang aku berikan kepada orang lain dianggap akan merugikanku. Ya. Dianggap merugikanku. Maka di dalam kompetisi itu tidak ada saling membagi. Tapi kalau bisa, orang lain akan menjadi mangsa dari dia. Orang lain tidak boleh mendapatkan sesuatu karena sesuatu yang akan didapatkan oleh orang lain itu tidak akan didapatkan oleh kita. Itu yang dimaksud dengan scarcity mentality. Jelasnya seperti ini ya. Jelasnya seperti ini. Ya. Di dalam kolaborasi itu ada sebuah keyakinan dan harus dibangun sebuah keyakinan my gains are your gains. Sehingga menjadi our gains. Ya, apa yang saya dapatkan itu adalah apa yang kalian dapatkan, pihak lain dapatkan. Sehingga seluruhnya itu memperoleh bagian. Tapi di dalam kompetisi adik-adik sekalian ya, di dalam kompetisi itu selalu my gain are your loss. Apa yang aku dapatkan itu selalu merupakan apa yang hilang dari kalian. My gain are your loss. Apa yang didapatkan dariku itu selalu merupakan kerugian bagi kalian. Dan ini cocok di era kompetisi. Tetapi di era kolaborasi adik sekalian harus ada sebuah kaidah my gain are your gains. Sehingga keseluruhannya menjadi our gain. Itulah kolaborasi. Ya, tetapi ingat kolaborasi selalu dihantui oleh ketakutan, ya. Ketakutan tentang apa? Ketakutan untuk tidak mendapatkan sesuatu, ketakutan untuk tidak mendapatkan manfaat dari kolaborasi. Untuk menghilangkan ketakutan itu, maka trust menjadi sangat penting. Ya. Sebab dengan trust kita akan selalu berpikir, apa yang kuperoleh itu juga yang kamu peroleh. Ya. Apa yang aku dapatkan itu juga yang aku dapatkan. Saling berbagi, saling menutupi, dan saling melengkapi. Itulah kolaborasi. Itulah kolaborasi. Ya, itu adik sekalian ya. Berarti ya adik sekalian sudah kita jelaskan. Ya, sudah kita jelaskan adik sekalian hambatan-hambatan kolaborasi yang bersifat individual. Ya, hambatan-hambatan kolaborasi yang bersifat individual. Sekarang, adik sekalian, kita pindah ke hambatan-hambatan yang bersifat keorganisasian. Ya, kita pindah ke hambatan-hambatan yang bersifat keorganisasian. Ya, sebelumnya kita pernah jelaskan bahwa ada dua hambatan di dalam berkolaborasi. Ada dua hambatan di dalam berkolaborasi. Ya, ya. Pertama adalah hambatan individual, yang kedua adalah hambatan keorganisasian. Kita sudah jelaskan hambatan individual. Ya, sekarang kita pindah ke hambatan keorganisasian. Mari kita coba lihat. Ya. Ya. Ini premisnya ya. Ini premisnya. Ya, ini anggapan dasarnya. Ya, bahwa ya janji kolaborasi itu sangat besar. Seperti aku kemukakan kemarin bahwa janji kolaborasi itu sangat besar. Tapi ingat bahwa tantangannya juga sangat sulit. Ya, tantangannya juga sulit dan ini lumrah. Menjadi sarjana itu tantangannya sulit. Ya. Tetapi kalian ketika mendapatkan gelar sarjana apalagi dengan kualitas yang tinggi, itu akan memperoleh banyak manfaat. Ya, sama dengan berkolaborasi. Ya, sama dengan berkolaborasi.
Janji berkolaborasi itu sangat besar, atau manfaat berkolaborasi itu sangat besar, tetapi ingat, besarnya manfaat yang bisa kita dapatkan dari berkolaborasi itu akan sebanding dengan tingkat kesulitannya. Ya, dengan tingkat kesulitannya. Kesulitan itu muncul dari hambatan-hambatan individual dan hambatan-hambatan keorganisasian. Ya, artinya dari sekalian, kalau kita ingin mengoptimalkan manfaat berkolaborasi, kalau kita ingin mengoptimalkan manfaat berkolaborasi, maka tantangan-tantangan berkolaborasi itu harus kita hilangkan. Baik itu tantangan yang berasal dari bersifat individual maupun tantangan yang bersifat keorganisasian. Kita akan menjelaskan sekarang tantangan yang bersifat keorganisasian. Mari kita lihat, ada 5. Ya, ada 5, ya. Ada 5 tantangan kolaborasi yang bersifat keorganisasian. Pertama adalah tantangan ini yang pertama berupa pertanyaan. Ya, what is in it for my organization? Artinya apa nih sekalian? Apa untungnya bagi organisasi saya? Ya, apa untungnya bagi organisasi saya? Ini selalu menjadi kegalauan bagi organisasi-organisasi yang berkolaborasi. Apa sih untungnya bagi organisasi saya? Ya, selalu akan selalu dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa sih untungnya bagi organisasi saya? Apa sih untungnya? Apa sih manfaatnya berkolaborasi ini bagi organisasi saya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah immediate cost and remote benefits. Ya. Apa? Kita harus menambah cost. Ya, kemarin kita sudah jelaskan bahwa salah satu konsekuensi berkolaborasi adalah kesediaan dan komitmen untuk mengalokasikan sumber daya, baik sumber daya finansial maupun sumber daya manusia. Ya, harus ada mobilisasi sumber daya bersama untuk membiayai organisasi kolaborasi, untuk membiayai usaha-usaha kolaboratif. Ya, kalau setiap organisasi itu merasakan bahwa ya dengan berkomitmen untuk menyediakan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial itu sebagai cost, lalu akan mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh organisasi. Karena apa? Karena ada biaya tambahan. Biaya tambahan itu dikeluarkan untuk organisasi kolaborasi, maka kolaborasi itu akan mengalami hambatan. Ya, yang ketiga adalah differing goals and measure, perbedaan tujuan dan ukuran-ukuran untuk mencapai tujuan. Yang keempat adalah low credit or reward, rendahnya penghargaan dan kepercayaan. Ya. Kelima adalah adanya perbedaan aturan-aturan main, perbedaan kultur, dan perbedaan nilai. Ini 5 hal, adik sekalian, ya, 5 hal yang selalu menghantui ya tercapainya tujuan berorganisasi, berkolaborasi yang bersifat keorganisasian. 5 hal ini merupakan hambatan kolaborasi yang bersifat keorganisasian. Ya, mari secara singkat adik sekalian, sekarang coba kita lihat satu persatu. Ya, apa maksudnya? Ya. What is in it for my organization? Manfaat apa yang bisa diperoleh bagi organisasi saya? Apa sih manfaatnya bagi organisasi saya? Ya. Apa sih manfaatnya bagi organisasi saya? Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan bisa dilewati oleh organisasi-organisasi yang berkolaborasi ya apabila mereka menyadari bahwa decision
to collaborate is crucial decision. Ya. Keputusan untuk berkolaborasi itu merupakan sebuah keputusan yang krusial. Artinya begini, ya. Memutuskan untuk berkolaborasi dengan pihak lain itu tidak boleh diputuskan sembarangan. Ya. Tidak boleh diputuskan sembarangan. Ya. Pertanyaan seperti ini, apa sih manfaatnya bagi organisasi saya? Itu sering muncul ketika keputusan untuk berkolaborasi tidak difikirkan secara matang. Dia terburu-buru untuk berkolaborasi. Ya. Dia tidak bisa memastikan, terburu-buru sehingga dia tidak bisa memastikan ya manfaat apa yang akan didapatkan dengan berkolaborasi. Apalagi bagi sebuah organisasi yang ingin selalu mendapatkan sesuatu dengan cepat. Tujuan berkolaborasi itu ada di sekalian, itu tidak bisa dicapai dengan cepat. Karena keputusan berkolaborasi pertama didasarkan pada tujuan-tujuan yang sulit untuk dicapai sendiri. Perhatikan, ya. Keputusan berkolaborasi itu didasarkan pada pemikiran, pada pemahaman bahwa ada tujuan-tujuan yang sangat sulit bagi sebuah organisasi untuk dikerjakan sendiri dan dilakukan sendiri-sendiri. Karena begitu sulitnya sesuatu untuk dicapai sendiri, karena begitu sulitnya sesuatu dapat diatasi sendiri, maka dia mengajak pihak lain untuk berkolaborasi. Dan orang lain atau organisasi yang berkolaborasi itu juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu, ya, ada sebuah masalah atau beberapa masalah yang sulit untuk diatasi sendiri dan sendiri-sendiri. Makanya dia berkolaborasi. Jadi kolaborasi atau organisasi kolaborasi itu harus merupakan beberapa pihak di sebuah titik, ya, pertemuan dari beberapa pihak atau beberapa organisasi di sebuah titik. Setiap organisasi sama-sama merasakan ada sesuatu yang sangat sulit, ada masalah yang sangat sulit, satu masalah atau beberapa masalah yang sangat sulit untuk dikerjakan sendiri dan sendiri-sendiri. Semua pihak yang berkolaborasi bersatu di dalam sebuah titik, yaitu apa? Titik dia merasa ada kesulitan untuk mengatasi sebuah masalah atau beberapa masalah yang tidak bisa dikerjakan sendiri dan sendiri-sendiri. Karena itu mereka berkolaborasi. Yuk, kita garap persoalan ini. Ya, ada kesadaran bersama. Ini tidak bisa diatasi sendiri dan kerja sendiri-sendiri. Makanya kita berkolaborasi. Nah, itu yang disebut adik sekalian, decision to collaborate is crucial decision. Ya, karena itu adik sekalian ya, kalau misalnya berkolaborasi itu didasarkan pada pertimbangan yang matang, maka pertanyaan, apa manfaatnya bagi saya dari berkolaborasi ini tidak harus muncul di tengah jalan. Karena mereka pada awalnya sudah ya mematangkan bahwa dengan berkolaborasi ada manfaat yang harus kita dapatkan bersama-sama. Jadi ada sekalian, kerja kolaborasi ya harus bisa melampaui. Ya, ibarat seorang pelari harang lintang ya, maka tantangan keorganisasian ini harus bisa diputuskan di awal bahwa ya manfaat yang akan kita peroleh di dalam berkolaborasi itu adalah untuk semua di antara kita. Ya. Jadi pertanyaan seperti ini harus diselesaikan sebelum ya, harus diselesaikan sebelum organisasi kolaborasi itu
terbentuk. Bahwa manfaat yang akan kita dapatkan dari kolaborasi itu tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian pihak, ya, akan tetapi harus dinikmati oleh semua pihak. Harus ada ketetapan seperti itu. Ya, harus ada keputusan seperti itu. Harus dituliskan bahwa manfaat apapun dan bahkan risiko apapun yang dihadapi ketika berkolaborasi itu harus ditanggung bersama-sama. Ya, masalahnya ditanggung bersama-sama, kemudian manfaatnya harus dibagi bersama-sama. Ya, ya, seperti itu. Jadi adik sekalian ya, pertanyaan, what is in it for my organization? Apa manfaat yang kita bisa peroleh bagi organisasi saya dari berkolaborasi? Itu sejak awal harus sudah dihilangkan. Ya, bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan cara mengingat bahwa keputusan untuk berkolaborasi itu merupakan sebuah keputusan yang sangat krusial. Artinya apa? Kita tidak boleh terburu-buru untuk memutuskan berkolaborasi dengan pihak lain sebelum ada sebuah kesepakatan bahwa apapun yang terjadi ketika mencapai tujuan berkolaborasi itu terjadi, apapun yang terjadi itu harus ditanggung bersama, apapun manfaat yang diperoleh dari berkolaborasi itu harus dibagi-bagi bersama. Kalau ini tidak terjadi, maka akan selalu bertanya-tanya, apa sih manfaatnya bagi organisasi saya? Dan ini kalau pertanyaan ini terus ada di dalam organisasi kolaborasi, maka organisasi kolaborasi itu tidak akan mencapai tujuannya. Itu hambatan keorganisasian pertama yang dihadapi oleh kolaborasi. Apa manfaat yang akan diperoleh bagi organisasi saya ketika kita berkolaborasi? Harus diselesaikan sejak awal. Harus diselesaikan sejak awal di antara pihak-pihak yang berkolaborasi. Itu adik sekalian, ya. Nah, adik-adik sekalian, ya, kekhawatiran akan manfaat apa yang akan diperoleh oleh organisasi saya, ya, kalau itu tidak bisa diatasi, itu akan menyebabkan timbulnya hambatan yang lain. Ya, apa hambatan yang lain? Keengganan setiap pihak yang berkolaborasi itu untuk mengalokasikan anggaran, ya, mengalokasikan anggaran untuk lancarnya kegiatan berkolaborasi. Jadi pertanyaan tentang apa manfaat yang akan diperoleh oleh organisasi saya dari berkolaborasi itu akan mempengaruhi kesediaan mereka, komitmen mereka untuk memberikan kontribusi sumber daya kepada pihak-pihak yang berkolaborasi. Karena apa? Karena mereka selalu bertanya, kalau aku ini banyak memberikan kontribusi kepada organisasi berkolaborasi, sementara aku masih belum yakin manfaat, ya, manfaat yang bakal diperoleh dari berkolaborasi itu, maka kolaborasi ini akan menghadapi hambatan yang sangat besar. Ya. Jadi jangan sampai ada sekalian ya, hambatan yang pertama yang berupa bertanya-tanya, selalu bertanya-tanya, apa sih manfaatnya, apa manfaat yang bisa diperoleh dari berkolaborasi bagi organisasi saya, harus diatasi terlebih dahulu, supaya apa? Supaya setiap orang itu tidak menganggap bahwa dukungan sumber daya yang mereka berikan kepada kolaborasi itu merupakan cost. Ingat, merupakan cost, biaya. Tetapi mereka menganggap itu merupakan investasi. Merupakan investasi. Ya, secara ekonomi, dalam ilmu ekonomi, ya, ada beda antara cost dan investasi. Antara biaya dan investasi itu ada perbedaan. Kalau di dalam cost itu hilang, ya, cost itu hilang, biaya itu hilang, ya. Seperti misalnya kita
seperti kita misalnya membeli makanan untuk karyawan kita, membelikan baju untuk karyawan kita, itu ada cost dan akan mengurangi benefit kita. Tetapi kalau misalnya kita memberdayakan, melakukan program-program empowerment bagi karyawan-karyawan kita, itu memang ada sesuatu yang kita keluarkan. Tapi biaya yang kita keluarkan itu adalah sebagai sebuah investasi. Investasi adalah di sekalian sesuatu yang kita keluarkan tapi manfaat jangka panjangnya sangat besar bagi kita. Demikian juga dengan kontribusi sumber daya kita yang kita berikan kepada kolaborasi. Kalau kita menganggapnya dia cost, maka kita menganggapnya bahwa itu tidak akan ada kembalinya. Tetapi kalau itu dianggapnya sebagai sebuah investasi, maka kita mengharapkan ada manfaat yang bakal kita peroleh dari dukungan sumber daya yang kita keluarkan untuk berkolaborasi. Meskipun dalam jangka tertentu mengurangi keuntungan yang kita peroleh, tetapi ya dukungan sumber daya yang kita berikan ke dalam organisasi itu, organisasi kolaborasi itu adalah bentuk investasi. Seperti kalian ya, orang tua kalian mengeluarkan biaya setiap 1 semester, setiap tahun. Ya enggak? Tetapi orang tua kalian itu tidak menganggap ya uang kuliah yang dikeluarkan setiap tahunnya itu adalah merupakan cost, tetapi merupakan investasi. Karena itu kegiatan kalian itu tidak dinamakan sebagai human cost, tetapi disebut sebagai human investment. Karena apa? Biaya yang dikeluarkan oleh orang tua kalian, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah di dalam melakukan human development, itu nanti akan ada manfaatnya. Kalian bisa lebih pintar, lalu dengan lebih pintar produktivitas kerja itu nanti kalian akan meningkat, dan itu akan melipat gandakan pendapatan, baik pendapatan kalian, pendapatan orang tua, dan pendapatan negara. Itu investment. Ya, tetapi kalau misalnya ketakutan ini, keraguan akan manfaat yang akan diperoleh oleh organisasi saya itu tetap terpelihara, maka organisasi atau pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi itu akan selalu enggan untuk memberikan dukungan atau kontribusi sumber daya. Karena apa? Setiap sumber daya, setiap uang yang mereka keluarkan selalu dianggap sebagai cost, yang merugikan, yang akan mengurangi keuntungan. Tetapi ya, kalau misalnya keraguan-keraguan atau ketakutan-ketakutan ini bisa kita atasi, maka organisasi-organisasi yang berkolaborasi itu akan tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan sesuatu karena yang mereka keluarkan itu dianggap sebagai sebuah investasi. Ya, investasi. Awalnya akan mengurangi keuntungan, tapi akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar di masa yang akan datang. Itu adalah sebuah investasi. Maka adik sekalian ya, keraguan akan manfaat yang akan diperoleh dari berkolaborasi itu harus dihilangkan sejak awal. Sejak awal. Matangkan proses berkolaborasi sebelum setiap pihak berkolaborasi, matangkan bahwa setiap orang itu memang bisa dipercaya satu dengan yang lain. Sehingga dengan kepercayaan itu setiap pihak yang berkolaborasi tidak akan segan-segan untuk memberikan dukungan finansial terhadap kerja-kerja kolaborasi. Karena apa? Pengeluaran mereka itu bukan cost, tapi pengeluaran mereka itu adalah sebuah investasi. Itu adik sekalian ya. Jadi ini hambatan pertama akan mempengaruhi ya, kalau bisa diatasi hambatan pertama itu juga akan hambatan kedua itu akan juga dapat diatasi. Ya. Hambatan berikutnya, different rule, different culture, and different value. Jelas, ya. Setiap organisasi punya culture sendiri. Ya, setiap organisasi yang berkolaborasi itu punya value sendiri, punya role sendiri, punya aturan main sendiri, punya kultur sendiri, punya nilai sendiri, punya tujuan sendiri. Ya, yang sangat boleh jadi itu berbeda
dari rule, dari culture, dan value yang dimiliki oleh organisasi yang lain. Ya. Nah, ketika mereka berkolaborasi, maka ada kemungkinan setiap organisasi itu akan mempertahankan rule-nya, akan mempertahankan culture-nya, akan mempertahankan value-nya. Ya. Seperti kita misalnya ya, antara suami istri. Ya. Suami memiliki culture sendiri. Ya. Suami memiliki, sebelum menjadi suami, sebelum menjadi pasangan hidup kita, mempunyai culture sendiri, mempunyai value sendiri, memiliki role sendiri. Kita terbiasa misalnya tidur malam hari itu dengan lampu gelap. Tapi pasangan kita terbiasa dengan lampu terang. Dengan kamar yang terang. Culture and value. Ya. Ada orang, adik sekalian ya, yang tidak bisa tidur karena kalau ruangannya itu terang, lampunya tidak dimatikan. Tapi ada orang yang baru bisa tidur ketika gelap. Ya, ketika gelap. Ini culture, value, dan rule yang berbeda. Ya. Orang yang terbiasa tidur dengan kamar yang gelap, dia akan membuat peraturan. Punya peraturannya adalah setiap saya mau tidur, lampu dimatikan. Itu peraturan. Hidup dengan peraturan seperti itu sehingga dia hidup dengan culture itu. Terbiasa dengan culture itu. Ya, terbiasa dengan aturan main itu sehingga terbentuk culture. Kebiasaan. Ya. Baru mau tidur ketika kamar digelapin. Ada nilai tersendiri. Apa? Pentingnya gelap bagi saya. Value itu adalah sesuatu yang penting bagi saya. Value itu artinya sesuatu yang penting bagi saya. Maka kalau saya mau tidur, penting bagi saya untuk mematikan lampu. Masing-masing. Nah, sementara pasangan suami atau istrinya itu punya culture, rule, dan value yang berbeda. Bagaimana kalau mereka bersatu? Bagaimana kalau mereka bersatu? Yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Ya. Berkolaborasi juga seperti itu. Organisasi kolaborasi itu terdiri atas beberapa organisasi. Dan setiap organisasi yang berkolaborasi itu belum tentu memiliki role yang sama, culture yang sama, dan value yang sama. Pastinya yang lebih mungkin adalah setiap pihak yang berkolaborasi, setiap organisasi yang berkolaborasi itu memiliki role sendiri, memiliki culture sendiri, dan memiliki value sendiri. Mereka berkolaborasi. Mereka akan bersatu dalam sebuah kerja kolaborasi. Nah, bagaimana untuk mengatasi ini, perbedaan ini? Maka ketika setiap pihak memutuskan untuk berkolaborasi, perhatikan, ya, setiap pihak memutuskan untuk berkolaborasi, segeralah mereka untuk membentuk sebuah norma kolaborasi, ya, aturan-aturan main berkolaborasi, nilai-nilai berkolaborasi, dan tujuan-tujuan yang bersifat kolaboratif. Ya, segeralah bentuk norma-norma yang dibutuhkan untuk berkolaborasi, segeralah bikin aturan-aturan main atau peraturan, nilai-nilai, dan tujuan untuk berkolaborasi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan rule, culture, and value. Pentingnya berkolaborasi itu adalah segera mengubah perbedaan itu dari different rule menjadi kolaboratif norm, kolaboratif arrangement, kolaboratif rule, kolaboratif value, dan goal. Makanya adik sekalian ya,
yang diperlukan ketika sebuah organisasi kolaborasi itu terbentuk, itu tidak segera mulai dengan usaha-usaha kolaborasi, ya, tidak dimulai dengan apa? Dengan apa? Tidak langsung dimulai dengan kerja-kerja kolaborasi, tapi mereka mulai mematangkan bagaimana perbedaan rule, bagaimana perbedaan culture, bagaimana perbedaan value itu menjadi satu kesatuan kebersamaan, ya, menjadi kolaboratif norm, menjadi arrangement, menjadi kolaboratif rule, dan menjadi kolaboratif value and culture. Nah, di sini ada sekalian ya, transisi menuju kolaboratif norm, transisi menuju kolaboratif rule, transisi menuju kolaboratif value and goal itu menjadi sangat penting, dan yang memegang peranan yang sangat penting di sini adalah leadership of collaboration. Leadership of collaboration. Maka pilihlah seorang pemimpin di dalam organisasi kolaborasi yang bisa mengelola transisi dari perbedaan-perbedaan individual yang bersifat keorganisasian menjadi sebuah kesepakatan di dalam kolaborasi. Ya. Keluarga itu tidak langsung dibentuk untuk merencanakan berapa anak kita, tidak. Ya. Ya. Keluarga yang merupakan kombinasi dari dua orang yang berbeda culture, berbeda rule, dan berbeda value, itu tidak langsung dimulai dengan memutuskan berapa jumlah anak kita. Tetapi keluarga itu dimulai dari sebuah masa transisi, ya, pembentukan norma-norma kebersamaan. Jadi keluarga yang bisa bertahan lama adalah keluarga yang menyisakan masa transisi untuk merumuskan kebersamaan. Suaminya dulu terbiasa hidup begini, istrinya terbiasa hidup seperti ini. Waktu belum menjadi suami istri, mereka hidup dengan normanya masing-masing, dengan kebiasaan masing-masing, dengan culture-nya masing-masing. Lalu ketika mereka bersama dalam sebuah kebersamaan yang disebut dengan keluarga, maka mereka tidak langsung membuat rencana-rencana untuk untuk menjalankan keluarga ini, tapi ada masa transisi bagaimana perbedaan-perbedaan itu bisa disatukan dalam sebuah norma bersama. Norma kebersamaan, aturan main kebersamaan, dan tujuan bersama di dalam sebuah keluarga. Masa transisi itu harus dapat diatasi sehingga perbedaan-perbedaan yang bersifat individual dari setiap organisasi yang berkolaborasi itu bisa diatasi. Maka seorang pemimpin menjadi sangat penting untuk membuat norma-norma kolaboratif, untuk membuat aturan-aturan kolaborasi, untuk membuat nilai-nilai dan tujuan-tujuan kolaboratif. Tentu saja ini semua dirumuskan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi adik sekalian ya, untuk mengatasi hambatan yang bersifat perbedaan-perbedaan ini diperlukan seorang pemimpin kolaborasi yang bisa membuat norma kolaboratif, yang bisa membuat aturan-aturan yang bersifat kolaboratif, tujuan dan nilai-nilai kolaboratif, sehingga perbedaan itu dapat dioptimalkan menjadi sebuah kebersamaan. Itu adik-adik sekalian ya. Berikutnya ya, perhatikan ya. Berikutnya perhatikan. Kolaborasi itu berarti getting out of a togetherness. Ya. Kolaborasi itu berarti keluar dari sebuah kebersamaan tertentu dan kemudian masuk ke dalam sebuah kebersamaan yang lain. Perhatikan. Dulunya saya menjadi bagian dari organisasi A ketika saya belum berkolaborasi. Ya. Tetapi ketika saya berkolaborasi dengan organisasi lain, berarti saya keluar dari sebuah kebersamaan tertentu, lalu kemudian masuk ke kebersamaan yang lain. Ya, masuk ke kebersamaan yang lain. Ya.
Maka di dalam organisasi kolaborasi itu akan ada di Fringgul, pastilah ada tujuan yang berbeda. Kalau tujuan organisasi saya sebelum berkolaborasi seperti ini, tapi ketika saya mau mulai masuk ke kebersamaan yang lain, ya, maka tujuan yang berbeda. Ukuran-ukuran tercapainya tujuan berbeda. Bahwa tujuan berkolaborasi itu beda dengan tujuan organisasi saya di tempat organisasi saya. Ukuran-ukurannya juga akan beda. Maka ini perlu disadari, ya, bahwa kalau kita berkolaborasi dengan orang lain, dengan berorganisasi lain, berarti kita keluar dari sebuah kebersamaan tertentu, kemudian masuk ke dalam sebuah kebersamaan yang lain. Masuknya kita ke dalam sebuah kebersamaan yang lain, yaitu organisasi kolaborasi, itu akan memiliki konsekuensi tertentu. Tujuan dari organisasi kolaborasi itu pasti berbeda dengan tujuan organisasi induk. Ukuran ketercapaian tujuan organisasi kolaborasi itu akan berbeda dengan ukuran ketercapaian di organisasi induk. Itu harus disadari. Tidak ada pemaksaan bahwa tujuan organisasi kolaborasi dan ukuran-ukuran tercapainya tujuan berkolaborasi itu sama dengan tujuan dan ukuran ketercapaian tujuan di organisasi induk. Pastilah berbeda. Kalau saya dulu masih sendirian, ya, kalau saya dulu masih sendirian, saya bersama dengan orang tua saya, pastilah saya punya tujuan tersendiri, ukuran-ukuran tercapainya tujuan sendiri. Saya sekarang masuk ke kebersamaan yang lain karena saya membentuk keluarga sendiri. Maka di organisasi saya, di keluarga saya itu punya tujuan sendiri yang mungkin berbeda dengan tujuan di tempat orang tua saya dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Ini harus juga menjadi kesadaran bagi pihak-pihak yang berkolaborasi. Sehingga organisasi berkolaborasi itu tidak selalu menghadapi tantangan-tantangan yang bersifat keorganisasian yang kemudian akan mengganggu tujuan berkolaborasi. Ya, itu adik sekalian. Ya, ya. Jadi harus ada kesadaran ketika kita ya membina organisasi kolaborasi, pastilah tujuannya berbeda dengan tujuan organisasi induk kita. Tujuannya berbeda dengan sasarannya pastilah beda dengan organisasi induk kita. Ukuran-ukuran mencapai tujuan juga beda dengan organisasi induk kita. Tujuan dari organisasi kolaborasi itu lain dibandingkan dengan tujuan organisasi induk kita. Pastilah organisasi kolaborasi memiliki tujuan sendiri dan memiliki ukuran-ukuran tersendiri di dalam mencapai tujuan, yaitu tujuan kolaborasi dan ukuran-ukuran tercapainya tujuan berkolaborasi. Itu harus ada kesadaran. Jadi jangan ada pihak yang memaksakan bahwa tujuannya harus seperti itu. Tapi tujuan berkolaborasi itu merupakan himpunan dari tujuan-tujuan dari pihak-pihak yang berkolaborasi. Menjadi tujuan yang sama, tujuan bersama yang bisa saja sangat beda dengan tujuan organisasi kita semula. Organisasi induk kita dengan ukuran-ukuran ketercapaian tujuan yang juga berbeda. Itu harus segera disadari. Intinya tidak boleh ada pemaksaan bahwa tujuan organisasi berkolaborasi atau tujuan organisasi kolaborasi harus persis sama dengan tujuan induk organisasi tertentu. Tidak boleh ada pemaksaan seperti itu. Tidak boleh orang tua memaksakan anaknya yang sudah berkeluarga dengan lelaki atau perempuan lain bahwa tujuan berkeluarganya harus sama dengan tujuan organisasi saya. Tidak boleh ada pemaksaan. Ya, tidak boleh ada pemaksaan. Biarkan mereka merumuskan tujuannya sendiri, ya. Biarkan mereka menentukan ukuran-ukuran ketercapaian tujuan mereka
sendiri. Ya, itu yang akan membuat organisasi kolaborasi itu akan menjadi sehat. Tetapi kalau ada pemaksaan ya dari organisasi induk masing-masing, maka organisasi kolaborasi itu akan menghadapi hambatan. Kata si orang tuanya istrinya, ya, kata orang tuaku begini tujuannya. Ya. Kata si suaminya mengatakan kata orang tuaku begini tujuannya. Nah, itu akan menghambat tujuan berkeluarga. Tujuan berkeluarga. Biarkan keluarga itu hidup dengan tujuannya sendiri, kemudian mengukur tujuannya dengan ukuran-ukuran yang mungkin beda dengan tujuan-tujuan ya yang dianggap baik oleh setiap orang tua dari pasangan suami istri itu. Itu gambaran sederhananya seperti itu. Ya, jadi adik sekalian ya, kolaborasi itu berarti collaboration means ya, kolaborasi itu mempunyai arti keluar dari sebuah kebersamaan tertentu kemudian masuk ke kebersamaan yang lain. Ya, yang kemudian menimbulkan satu konsekuensi bahwa kebersamaan yang lain itu memiliki tujuan yang berbeda, kemudian dengan ukuran-ukuran ketercapaian tujuan yang juga berbeda. Ya, seperti itu. Berikutnya, ya. Ya. Ini pentingnya, adik sekalian, pentingnya organisasi kolaborasi itu membuat norma-norma kolaborasi. Tadi sudah dijelaskan, ya. Setiap organisasi yang berkolaborasi memiliki culture sendiri, memiliki goal sendiri, memiliki rule sendiri, memiliki value sendiri. Maka ketika beberapa organisasi memutuskan untuk berkolaborasi, ya, perbedaan-perbedaan itu harus bisa dilebur menjadi norma kolaborasi dan tujuan berkolaborasi. Nah, ketika ada di sekalian, norma berkolaborasi, ya, norma berkolaborasi dan tujuan berkolaborasi itu segera diciptakan, segera dapat dibentuk, maka tidak ada kekhawatiran ya bahwa setiap orang itu ya akan mendapatkan apa, ya akan mendapatkan apa, ya, ya. Tidak ada perasaan low credit and low reward, ya. Tidak ada perasaan low credit and low reward, ya. Ya, tidak ada seperti itu, tidak ada perasaan seperti itu. Itu pentingnya di sekalian untuk segera, ya, untuk segera merumuskan norma kolaborasi, ya, merumuskan norma kolaborasi, ya, untuk menghilangkan menghilangkan perasaan ya bahwa di sini aku tulis itu ya, low credit and low reward. Ya, tetapi yang ada adalah sharing credit and sharing reward. Ya, sharing credit dan sharing reward. Jadi norma kolaborasi dan tujuan berkolaborasi kita rumuskan adalah untuk mengatasi munculnya perasaan, ya, apa penghargaan bagi saya? Ya, apa penghargaan bagi saya? Apa manfaat bagi saya? Untuk mengatasi itu. Ya. Dengan kata lain adik sekalian ya, norma kolaborasi dan tujuan berkolaborasi untuk memastikan bahwa setiap orang itu akan mendapatkan manfaat dan penghargaan di dalam kolaborasi, ya. Nah, dengan pengertian lain adik sekalian ya, norma kolaborasi, tujuan berkolaborasi itu akhirnya harus menciptakan kebiasaan many hands make light work. Many hands make light work. Ringan sama dijinjing, berat sama dipukul. Jangan sampai ada perasaan atau terjadi praktek sebuah pihak, ya, atau pihak-pihak tertentu itu
mendapatkan tugas yang lebih banyak, tapi dengan penghargaan yang lebih sedikit. Tapi ada bagian-bagian tertentu atau pihak-pihak tertentu yang berkolaborasi itu mendapatkan bagian yang banyak, tetapi dengan kontribusi yang sedikit. Tapi sharing credit and sharing reward. Ya, sharing credit and sharing reward. Dalam pengertian adik sekalian, semua yang ada di dalam organisasi itu harus many hands make light go. Many hand make light go. Artinya apa adik sekalian ya? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu terbentuk adik sekalian, ini kenapa ya? Ada noise ya? Halo, masih bergabung kalian? Masih, Pak. Iya, Masih. kenapa tadi ya? Ada bunyi ya? Jadi adik sekalian ya, penghargaan dan imbalan ya di dalam organisasi kolaborasi itu harus dibagi secara proporsional, dibagi secara adil. Adil dalam pengertian ini bukan sama rata sama rasa, tidak. Adil di sini dalam pengertian proporsional, ya. Adil dalam pengertian proporsional, ya. Sehingga adik sekalian segala sesuatunya di dalam kerja kolaborasi itu didasarkan pada prinsip ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dan ini adik sekalian, tradisi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul itu terjadi ketika apa? Ketika norma-norma kolaborasi dan tujuan-tujuan kolaborasi segera dibentuk setelah organisasi kolaborasi itu dibentuk. Ya, jangan sampai misalnya perbedaan-perbedaan organisasi baik dari segi culture, baik dari segi aturan main maupun dari segi nilai itu terbawa ke dalam organisasi kolaborasi. Kalau terbawa ke dalam organisasi kolaborasi itu setiap orang akan tetap merasakan bahwa saya kurang dihargai. Imbalan yang saya peroleh itu masih kurang. Itu perasaan-perasaan seperti itu harus segera dapat dihilangkan dengan cara membuat kesepakatan-kesepakatan tentang kolaborasi. Sharing credit and sharing reward. Ya, membagi penghargaan dan imbalan secara proporsional. Sehingga di dalam organisasi kolaborasi itu ya terbiasa dengan prinsip ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya, itu ada sekalian yang bisa aku sampaikan ya untuk dua hambatan berkolaborasi ya. Yang pertama adalah hambatan individual dan hambatan hambatan keorganisasian. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan adik sekalian.
Tapi ingat ya, kaidah ini ingat, harus diingat. Ya, kaidah ini harus diingat bahwa janji berkolaborasi untuk mendapatkan manfaat tertentu itu memang sangat besar. Ya, janji untuk mendapatkan manfaat atau peluang untuk mendapatkan manfaat dari berkolaborasi itu memang sangat besar. Tapi tantangannya juga tidak ringan. Kesulitannya juga tidak ringan. Karena itu, adik sekalian ya, organisasi yang berkolaborasi harus bisa mengatasi tantangan yang bersifat individual dan tantangan yang bersifat keorganisasian. Apabila organisasi yang berkolaborasi itu bisa mengatasi tantangan-tantangan itu, maka manfaat berkolaborasi itu bisa kita ciptakan. Ya, teorinya adalah bahwa ya ada perbandingan terbalik antara trust ya dan ada perbandingan terbalik ya. Pertama, teorinya adalah ada perbandingan terbalik antara trust dan ketakutan untuk mendapatkan sesuatu. Ketakutan untuk tidak mendapatkan sesuatu dari berkolaborasi. Semakin tinggi trust, semakin hilang ketakutan. Semakin rendah trust, semakin tinggi ketakutan. Ya, betapa pentingnya trust di dalam kolaborasi. Ya, sehingga trust ini terus harus dipupuk. Ya, tidak ada illusion of trust, tapi harus terus dipupuk dengan cara menghabituasikan 25 kebiasaan dalam berkolaborasi. Itu adik sekalian ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan adik sekalian? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, aku cukupkan sekian pertemuan kita. Minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang elemen-elemen dasar dalam kolaborasi. Kita akan membahas tentang a framework for success of collaboration. Ya, sebuah kerangka kerja ya tentang kolaborasi yang sukses. Ya, insya Allah minggu depan kita akan membahas masalah itu adik sekalian. Hari ini memang aku niatkan untuk menyelesaikan 2 hambatan di dalam berkolaborasi. Ingat, ya, 2 hambatan berkolaborasi ini harus kalian bisa baca, bisa pahami dalam kerangka teori. Ya, kerangka teori. Ya, kolaborasi yang berhasil disebabkan oleh apa? Ya, kolaborasi yang gagal disebabkan oleh apa? Nah, berdasarkan 2 hambatan ini ya, kita bisa berteori ya. Kalau kolaborasi yang kita bangun ingin berhasil, maka 2 hambatan itu harus dapat diatasi. Tetapi kalau kita membiarkan 2 hambatan itu baik yang bersifat individual maupun yang bersifat keorganisasian, kita biarkan, maka organisasi yang kita bangun itu tidak akan berhasil. Ya, itu harus kalian baca dalam pengertian teori. Ya, mata kuliah kita adalah teori kolaborasi. Karena itu adik sekalian ya, setiap materi yang dijelaskan itu harus bernuansa teori. Paling tidak di dalamnya harus bernuansa, di dalamnya ada tergambarkan hubungan sebab akibat yang rasional. Kalau tidak makan, saya akan lapar. Tetapi kalau ingin kenyang, saya harus makan. Ya, begitu juga dalam kolaborasi. Kalau kita menginginkan kolaborasi yang kita bangun ingin berhasil, maka kita harus mengatasi 2 hambatan itu. Tapi kalau kita tidak menginginkan kolaborasi yang kita bangun itu berhasil, maka kita biarkan 2 hambatan itu mengganggu kolaborasi kita. Itu seperti itu cara membaca materi yang sudah pernah kita sampaikan
ya, baik yang akan datang maupun yang sudah disampaikan sebelumnya. Itu ada sekalian yang bisa aku sampaikan ya. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tema yang lain ya. Kalau tidak ada pertanyaan, aku tutup pertemuan kita. Ya, ada yang ingin bertanya? Aku tawarkan lagi. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada adik sekalian ya, kita cukupkan sekian pertemuan kita. Memang masih banyak waktu kita untuk berdiskusi sebenarnya ya, tapi aku cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas bergabungnya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan ya. Aku akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa kehadirannya. Ya, wabarakatuh. sama-sama. Jangan lupa kehadirannya. Ya, diisi di portal. Baik, Bapak.